Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberi kesempatan kita lagi untuk bertemu di sore menjelang malam. Di sini kita kedatangan tamu, motornya Supra X lama. Menurut keterangan dari pemiliknya, motor ini baru diganti bloknya 1 minggu, tapi tidak dengan kita. Kondisi motor ini semalam diantar tidak hidup, hilang kompres, dan suaranya berisik dan kedengaran dari saat kita engkol. Ternyata setelah kita bongkar, piston dan klepnya bertabrakan. Biasanya piston dan klep yang bertabrakan ini disebabkan karena temeng yang molor, dan temeng itu lompat dari gigi sentriknya hingga topnya tidak di top semula, berpindah top dan piston keluar dengan klep secara bersamaan hingga bertabrakan. Kalau kita dengarkan menurut keterangan pemiliknya, kita yakin karena ini bloknya memang masih baru. Tapi di sini kita tidak bisa menyalahkan pemasang ataupun mekaniknya. Bisa jadi terkadang ada juga konsumen yang sudah disarankan oleh mekanik untuk melakukan pergantian alat, sementara alat itu sudah tidak layak dipakai. Ada juga pemilik yang bertahan, mungkin karena minimnya budget, dipaksakan kita untuk memasangnya kembali dan sekedar hidup saja. Bisa juga jadi mekanik tidak menjelaskan apa-apa saja yang memang sudah tidak layak dipakai dan wajib diganti. Seperti ini contohnya. Kalaupun ini blok baru, kita lihat oke, memang baru. Tapi di sini kita lihat di bagian klep serta sitting klepnya dalam. Dan klepnya juga habis. Yang lebih parahnya lagi, kita lihat di gigi pompoli. Gigi pompoli ini habis. Gigi pompoli ini walaupun sekecil ini alatnya, dia berperan sangat penting karena dia untuk memompa sirkulasi oli dari bawah ke atas memasuki ruang deksel atau ruang head di bagian noken as. Kalau ini rusak, otomatis noken as ataupun pianonya bakal cepat habis serta motor akan cepat berasap, suara pun bakal berisik sekali. Dan di sini kita lihat tiang kur asnya. Tiang kur asnya ini sudah oblak. Kita lihat suaranya kedengaran. Tak perlu kita tokok lagi, tapi kita goyang ini udah kelihatan. Dengan tiang kur as yang oblak seperti ini, walaupun kita ganti piston baru dan ring baru, otomatis karena dia bermain ini goncang, bergoyang, ini akan tidak akan bertahan lama di bagian ring piston, dan pistonnya pasti akan cepat berasap ataupun baret. Jadi kalau sudah kita bongkar mesin, seharusnya memang harus kita jelaskan apa-apa saja yang masih bisa dipakai dan apa yang memang tidak bisa lagi diupayakan untuk perbaikan, tapi harus dilakukan pergantian. Seperti ini yang rusak-rusak ini, tiang kur as ini tidak bisa diakal-akali lagi, ini wajib diganti. Jadi tidak ada poin-poin pemakluman untuk dipakai kembali, tidak bisa. Tapi kita tidak tahu, menurut keterangan orangnya ini baru diganti kok mesinnya jadi seperti ini. Bisa jadi udah dijelaskan oleh mekaniknya tapi pemiliknya tidak mau melakukan pergantian alat. Bisa jadi juga dengan biaya yang besar sengaja diakal-akali oleh mekaniknya, bisa juga. Kita nggak tahu, kita tidak bisa berburuk sangka karena kita tidak berhadapan langsung dengan kedua belah pihak. Yang jelas ini kita hanya mendengarkan dari satu belah pihak, dari pemilik motornya. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini tidak bisa disepelekan. Untuk ini setelah kita bongkar, nanti kalaupun kita bongkar mesin ataupun ganti sokar, ini kita lihat as gigi tarik juga udah gundul. Jadi sebaiknya kita sarankan pemiliknya untuk melakukan pergantian as gigi depannya ini, karena ini di samping harganya yang nggak begitu mahal, nggak sampai 100 ribuan. Kalau kita pasang kembali dengan kondisi seperti ini akan bakal mengecewakan. Setelah kita bongkar mesin habis, biayanya juga cukup lumayan. Yang sedikit ini, yang kecil ini nggak diganti, nanti bakalan bongkar lagi kembali. Bisa juga ini dilas, dibentuk lagi seperti sedia kala, cuman hasilnya kurang sempurna dengan yang senyawa seperti aslinya. Jadi hal-hal yang kecil ini juga harus diperhatikan. Bukan kalau motor berasap kita ganti ring, ganti piston sudah pasti sembuh. Tidak bisa juga kita pastikan seperti itu, karena banyak efek-efek atau pengaruh-pengaruh lain yang bisa mempengaruhi motor tadi berasap. Seperti ini, kita ganti ring, ganti piston, ganti blok, temengnya kendor molor, akhirnya lompat, dan akhirnya piston ini juga bertabrakan dengan klep. Dengan gigi pompoli yang seperti ini kita biarkan, otomatis gigi pompoli tidak berputar,
oli tidak tersirkulasi ke atas, mesin juga bakalan cepat hancur. Jadi memang kecil tapi efeknya luar biasa. Kebocoran-kebocoran seperti ini di bagian magnet juga harus diperhatikan, karena dengan kebocoran ini setiap hari bakalan mengurangi oli yang ada di dalam mesin. Oli bakalan susut, cepat habis, otomatis dengan kebutuhan oli yang berkurang, mesin ini besi dengan besi bergesekan, jadi bakalan cepat haus apabila tidak dengan oli yang cukup. Seperti itu contohnya rekan kita baru melakukan pergantian blok. Kita lihat juga blok. Nah, kita lihat bloknya masih baru tapi berasap. Ini udah kita lakukan pergantian blok yang aslinya, yang original kita pakai. Kita boring, mudah-mudahan lebih tahan blok yang bawaan motor daripada blok KW yang seperti ini. Mohon maaf untuk rekan-rekan, mudah-mudahan bisa diperhatikan dan bermanfaat. Sekali lagi kita jelaskan untuk rekan-rekan, setelah kita bongkar mesin, ada di situ memang part-part yang layak masih bisa dipakai. Kita sarankan untuk dipakai kembali karena untuk mengurangi biaya. Tapi kalau memang ada part yang tidak bisa dipergunakan lagi, sebaiknya dilakukan pergantian. Jadi tidak usah dipala-palai lagi agar tidak mengecewakan kita sebagai mekanik. Lebih baik kalaupun pemiliknya merasa kurang puas dengan belanja kita, ya bentar, silahkan kita bongkar. Dan untuk spare partnya silahkan pemiliknya motornya langsung yang membeli. Kita nanti terima jasa pasangnya. Lebih bagus kalau memang pemilik motornya kurang percaya dengan mekanik, silahkan dia belanja sendiri. Jadi seperti itu ya rekan-rekan. Kalau ada pemilik yang merasa kurang percaya ataupun gimana, lebih baik kita ambil ongkos bongkar pasang, ambil jasanya. Silahkan kita catat apa yang perlu diganti dan perlu dibelanjakan. Kita berikan contohnya, suruh pemiliknya untuk belanja sendiri, dan setelah itu kita lakukan pemasang, kita ambil jasa ongkos pasangnya. Mudah-mudahan itu bisa lebih baik. Kalau memang konsumen merasa percaya seperti ini, kita agak ragu dengan keterangan pemiliknya. Baru diganti seminggu, memang kita lihat blok yang baru tapi hancur. Tapi apakah memang pemiliknya tidak disarankan untuk perbaikan yang lainnya seperti ini, gigi pempoli, sokarnya, atau memang disarankan tapi pemiliknya tidak mau ganti, kita tidak tahu. Jadi kita cari amannya, karena ada juga konsumen yang cengkal, ada juga mekanik yang cengkal. Mohon maaf. Oke, semoga bermanfaat dengan video singkat ini. Kita lanjut untuk pemasangannya nanti setelah kita bersih-bersihkan dan setelah kita antar bloknya ke tukang bubut. Sekali lagi bantu supportnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena posisi waktu sudah menjelang maghrib. Jangan lupa subscribe, like, komen. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya.